UTS ya. Jadi UTS-nya bukan multiple choice lagi sih. Nanti UTS-nya ada project ya. Jadi nanti Anda mengerjakan sebuah studi kasus ya di UTS nanti ya. Tapi itu untuk UTS ya. Kita bahas dulu untuk kuis yang minggu kelima kemarin. Oke, tidak ada ya. Kalau tidak ada, saya kira sudah oke ya. Anda juga bisa melihat atau mengecek ya jawaban Anda di tiap soal di kuis kemarin itu apakah benar atau salahnya itu Anda bisa lihat ya di ULS. Silakan Anda bisa koreksi sendiri. Kalau tidak ada yang didiskusikan terkait dengan soal kuis kemarin, kita masuk pembahasan mengenai tugas ya. Karena di tugas yang sudah Anda kerjakan untuk week ketiga dan week keempat ya, itu belum kita bahas kan ya, karena memang ada keterbatasan waktu ya. Pembahasan tugas itu akan saya bahas jika semua kelas sudah mengumpulkan tugasnya, jadi agar tidak bocor jawabannya gitu kan ya. Jadi memang sengaja tidak saya bahas dulu di week ketiga dan week keempat ya untuk tugasnya. Ini kita coba bahas dulu tugas di week ketiga dan week keempat ya. Bentar saya coba share screen dulu. Oke. Jadi kita mulai dari tugas yang ada di week ketiga dulu ya. Sebentar, week 3-nya saya buka slide-nya dulu. Ini sambil mengingat-ingat kemarin ya. Kalau Anda lupa ini saya coba tampilkan. Jadi ini yang sebelah kiri ini slide week ketiga, yang sebelah kanan slide week keempat. Karena kunci jawaban yang ada di tugas week ketiga itu ada di slide week keempat ya. Jadi saya coba side by side ini biar nggak bingung. Oke, untuk soal di week ketiga kemarin tugasnya adalah ada dua ya. Yang pertama ini Anda membuat sebuah variabel NumPy array ya dengan isi atau item sebagai berikut ya. Ini kalau kita lihat sebetulnya ya, ini bisa kita generate ya. Kita bisa generate sebuah NumPy seperti ini ya. Kalau kita menggunakan baris code seperti ini. Jadi kita meng-create ya. Kita akan meng-create satu buah array ya. Anggap saja kita katakan saja kita buat variabel array A itu sama dengan np.range 20 pangkat 3. Artinya adalah kita akan mengenerate angka mulai dari 0 sampai 19 gitu kan ya. Nah, dari 0 sampai 19 tiap itemnya nanti kita akan pangkatkan 3. Nah, misalnya 0 pangkat 3 0, 1 pangkat 3 0, 2 pangkat 3 juga 0 ya. Terus 3 pangkat 3 27, 4 pangkat 3 64 dan seterusnya. Nah, ini kita bisa generate itu seperti ini harusnya. Kalau Anda melihat ini kan ada polanya sebetulnya kan ya. Tapi memang tidak ada petunjuk ya, harus menggunakan apa ya, mengidentifikasi polanya. Memang di tugasnya ini tidak disebutkan apakah ini harus menggunakan pola tertentu gitu kan ya, biar nanti code-nya harus menggunakan seperti ini. Jadi kalau Anda nanti di tugas week ketiga ini meng-create array-nya manual misalnya 0, 1, 8, 27 bla bla bla, nggak apa-apa. Jadi nggak salah juga gitu loh. Jadi karena memang soalnya tidak ada petunjuk untuk mengidentifikasi polanya. Oke, setelah itu kalau kita sudah membuat array seperti ini untuk mencari rata-rata sama mediannya ya, min sama mediannya kan cukup mudah ya, kita tinggal panggil np.min ya. Nah, kita tinggal panggil ufuncs ya, miliknya NumPy ya. Ini kita tinggal tuliskan np.min a dan np.median a. Nanti akan muncul nilai rata-rata dan nilai tengahnya. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 2. Ya, soal nomor 2 ini juga cukup mudah ya. Ini Anda tinggal sebentar. Yang soal nomor 2 ini Anda bisa mengenerate ya secara random sebetulnya ini untuk tinggi badannya. Ini memang juga tidak ada petunjuk untuk menggunakan sheets dengan angka tertentu kan ya di sini. Hanya write code to form an array of 20 random integers from 100 to 200 ya. Ini tidak ada
petunjuk untuk menggunakan nilai seeds tertentu. Karena kalau kita pakai nilai seeds kan, kalau kita generate atau kita eksekusi kodenya beberapa kali, angkanya tetap sama kan ya. Jadi kalau kita menggunakan np.random.seed ya, tidak ada petunjuknya angkanya berapa di sini. Jadi ya memang kalau nanti Anda mengenerate angka ya, ternyata kok nilainya tidak sama dengan yang ada di soal, nggak masalah, nggak apa-apa. Yang penting Anda harus tentukan low-nya berapa sama high-nya berapa, karena di sini ada petunjuknya bahwa nanti nilai yang di-generate itu adalah 100 sampai 200 seperti itu. Nah, oke. Jadi ini nanti kita bisa gunakan parameter low sama high-nya. Size-nya berapa? Ini kan bisa Anda hitung sendiri ya. Ada 20 random integers, jadi kita kasih size-nya itu 20. Setelah itu kita akan masukkan X ini ya, variabel X ini, array ini ke dalam sebuah numpy array. Jadi otomatis nanti X ini akan menjadi sebuah variabel numpy array. Nah, selanjutnya untuk mengenerate status dari tiap item yang ada di array yang sudah kita buat tadi, kita tinggal ya kita bisa bikin seperti ini ya, looping ya, looping for item in my R ya. Jadi kita looping setiap item yang ada di dalam numpy array kita ya, kita akan looping jika ketemu misalnya itemnya itu nilainya kurang dari 125, kita bisa berikan status untuk item itu sebagai pendek ya. Nah, status ini sebetulnya adalah sebuah variabel array atau list ya di sini ya. List, nah kita bisa append di sini ya. Pendek, sedang sama tinggi tergantung nanti statusnya apa. Nah, setelah kita melakukan looping di semua item yang ada di myR, nanti kita tinggal print statusnya ya, nanti akan muncul array seperti ini. Oke, ini tujuannya kita ingin menggabungkan antara array yang ini dengan yang ini kan ya, agar nanti terbentuk output seperti ini. Nah, ini kita sebetulnya bisa menggunakan yang namanya dstack ya, dstack ya. Jadi kalau kita menggunakan dstack ini kita harus pastikan ya, di sini kita bisa ubah status tadi ya, array status tadi ke dalam bentuk numpy array satu dimensi. Nah, setelah itu kita tinggal joinkan menggunakan numpy.dstack ya. Nah, kalau kita menggunakan dstack, otomatis nanti kalau kita punya array satu dimensi seperti ini, kita gabungkan, dia akan secara otomatis berubah menjadi array dua dimensi dengan jumlah row ya, jumlah row sebanyak ini, sebanyak item yang ada di myR ini. Nah, row-nya sekian dan kolomnya ya, kolomnya 2 karena kita menggabungkan 2 buah array gitu kan ya. Jadi kalau di stack ini, kalau kita menggunakan di stack, otomatis outputnya akan menjadi seperti ini. Oke, sekali lagi nanti kalau memang ada apa namanya perbedaan code ya, code-nya nggak harus sama dengan ini ya, nggak harus sama dengan answer key ini. Jadi kita bisa apa namanya, kita bisa menggunakan code yang lain. Kalau Anda punya logic sendiri silakan, selama nanti outputnya sesuai dengan yang ada di sini ya, itu Anda masih dapat nilai yang perfect score ya, dapat nilai yang sempurna di tiap soalnya. Jadi seperti itu untuk pembahasan di week ketiga ini. Oke, mungkin sebelum saya lanjut pembahasan di week ke-4 ya, tugas week ke-4, mungkin ada pertanyaan, silakan. Oke, ini ada pertanyaan dari Muslih ya. Oke ya. Perbedaan antara numpy average ya dan numpy min itu apa gitu kan ya? Ya np.min ya sama ya np.min dan np.average mungkin maksudnya ya. Ya ini sebetulnya kalau kita lihat memang fungsinya sama ya, np.min sama np.average ya, sama-sama menghasilkan
dua buah output yang sama. Tapi ya kita bisa lihat saja sih sebetulnya kalau kita penasaran apa bedanya, kan kita juga bisa lihat di di documentation-nya itu ya, NumPy ya. Mungkin ada beberapa parameter yang beda mungkin ya. Ini oke. Kita coba lihat ya. Antara np.average sama np.min. Oke, kalau average itu seperti ini ya. Oke. Ini kalau di np.average ini kita punya parameter week di sini ya. Jadi kalau ada parameter week-nya kita bisa kasih bobot untuk menghitung antara item ya. Kita bisa menghitung item yang ada di sini. Misalnya kita punya 10 item, terus 10 item ya ini. np.average 1-11 oke. Nah, ini kita bisa kasih week di sini ya. Kita coba lihat week-nya itu, kita coba bandingkan ya. Sebentar, saya coba buka tab satunya lagi, kita cari np.min gitu ya. Ini sudah cukup jelas juga kalau kita penasaran ya, apa perbedaan antara tiap library yang ada di NumPy itu bisa kita lihat di sini. Ya kalau dihafalkan juga saya nggak hafal ya. Saya juga buka di sini kalau misalnya nggak tahu perbedaannya. Oke, nah kita lihat di sini np.min dan np.average ya. Kita bisa lihat ya, dia punya parameter A, axis, weeks ya. Week-nya nggak ada, kalau di NumPy.min nggak ada ya. Jadi kita nggak bisa kasih bobot dari tiap item atau tiap item yang mau kita cari rata-ratanya. Kalau di average ada. Setelah itu kalau kita di NumPy.min kita bisa ubah outputnya itu menjadi di type-nya bisa kita atur nanti mau float kah, mau integer kah ya. Bisa kita atur di sini. Keep dims untuk apa keep dims? Nah ini keep dims ini opsional ya, kita bisa isi dengan dua buah value, false atau true ya. Bentar saya baca dulu. Oh ini agar dimensinya nanti outputnya sama gitu ya mungkin ini ya. Oke, ini nanti bisa dicoba-coba sih nanti ini kegunaan dari tiap parameter itu apa. Oke ya ini perbedaannya siapa Muslih ya antara min dan average. Tapi kalau misalnya kita hanya memberikan satu parameter saja A saja kan, yang lain ini kan optional ya. Yang ini sama ini kan optional, ini juga optional. Nah kalau kita hanya memberikan satu parameter saja yang merujuk kepada array ini ya nanti outputnya pasti sama sih. Nah mungkin perbedaan besarnya di sini ya, kalau di average itu kita bisa hitung weight-nya ya. Karena kadang kala kita memerlukan ya, kalau kita ingin mencari rata-rata itu kita ingin memberikan bobot ya dari tiap item. Nah itu kita bisa gunakan di sini. Oke, jadi seperti itu ya untuk perbedaan antara min dan average ya. Mungkin ada pertanyaan lagi? Ya, tapi kalau fungsinya hanya untuk itu ya, untuk menghitung rata-rata ya, baik min sama average sama saja. Oke, selanjutnya kalau nggak ada pertanyaan, kita masuk ke tugas week keempat. Jadi yang week 3 ini saya minimize, saya buka PPT di week ke-6. Oke, jadi untuk yang di week berapa ini keempat ya, kita coba lihat ya di sini ya, ini juga nggak sulit ya, cukup mudah juga soal di week keempat ini ya. Ini tinggal melengkapi code saja gitu kan ya, agar outputnya sesuai dengan yang ada di slide. Oke, kita coba lihat ya di answer key-nya ini. Nah ini kita bisa tambahkan satu baris code seperti ini ya. Ini sebetulnya kan kalau kita meng-create sebuah NumPy array, misalnya ini kita meng-create array dengan jumlah item 10 gitu ya. Nah, jumlah itemnya 10. Berarti nanti kalau kita menggunakan metode range, otomatis kan kita akan meng-create variabel, meng-create item mulai dari 0 sampai 9. Itu kita simpan di dalam NumPy array X, gitu kan ya. Setelah itu kita create
I ya, variabel I ini sebetulnya merujuk kepada indeks nanti ya, indeks untuk variabel X ya. Ini kita create array, isinya itemnya itu 2184 ya. Nah, setelah itu di sini XI 99. Nah, jadi nanti otomatis yang ada di NumPy X ini ya, indeks kedua, indeks 1, indeks 8 sama indeks 4 ini akan berubah nilainya yang semula itu berapa ya? Semula itu indeks kedua itu berarti otomatis ya 2 ya. Indeks kedua nilainya 2, indeks ke 1 nilainya 1. Ya, ini kita ganti dengan 99. Nah, agar bisa menghasilkan output seperti ini ya, kita tinggal kurangi saja sebetulnya kan ya. Yaitu kita kurangi nilai item yang ada di indeks kedua 184 dengan 10. Nanti akan menghasilkan output seperti ini. Itu untuk jawaban soal nomor 1. Yang nomor 2, nah ini kita pengen yang ke 1 itu menghasilkan output seperti ini ya. Jadi kita tinggal ganti saja nilainya X0 sama dengan 6 gitu kan ya. Biar nanti indeks ke 0 itu itemnya akan berubah jadi angka 6. Setelah itu kita create sebuah array I ya, 2, 3, 3, 4, 4, 4 item yang ada di dalamnya ini. Nah, kalau kita lihat di sini sebetulnya 2, 3, 3, 4, 4, 4 ini apa sebetulnya ya? Oke, artinya adalah di sini kita tambahkan ya nilai yang ada di indeks kedua, indeks ketiga, sama indeks keempat ini dengan angka 1. Nah, karena di dalam I ini dia memiliki 2 item yang bernilai 3, otomatis ya. Kita coba lihat aja. Indeks kedua mana? 012 jadi 1 ya. Indeks ketiga jadi 1 ya. Terus indeks ke ini harusnya 2 sih ya. Enggak kayak gini harusnya ya. Sebentar saya coba cek dulu. Oh, ini harusnya sama dengan 1 ini ya. Sorry ya. 0, 1, 2, 3, 3, 3 ya. Harusnya seperti ini ya. Bukan plus sama dengan, tapi sama dengan saja. Ya kalau kita setting item di indeks ke-3 dan ke-4, entah itu 2 kali atau 3 kali ya, outputnya pasti ya sama. Kalau ada plusnya kayak gini ya, nanti nilainya akan itu ya bertambah gitu ya. Counting gitu ya. Oke, terus kita print dan akan menghasilkan output seperti ini. Yang terakhir ya, soal nomor 3, ini kita coba lihat. Oke, ini kita meng-create sebuah array dengan 10 item di dalamnya dan semua itemnya itu bernilai 0 gitu ya. Nah, ini kita bisa gunakan code seperti ini, np.add ya, add.at, terus kita tambahkan array-nya ya, array ini. I-nya ini apa? I-nya kan ini ya, I-nya tadi ya, indeksnya ini masih berlanjut ini. Nah, ini kita add-kan nilainya itu dengan nilai 1. Nah, ini sebetulnya bisa pakai ini juga sih sebetulnya. Nah, kayak gini juga bisa sebetulnya. Nah, ini kita gunakan di sini ya bisa. Ini harusnya kalau gini juga bisa, opsional ini atau ini. Nah, kalau yang ini, oke. Nah, ini di indeks ke I ya, kita tambahkan 1 gitu. Nah, otomatis kan nilai yang ada di indeks ke-3 itu akan jadi 2 ya. Indeks ke-4 jadi 3 seperti ini dan seterusnya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk jawaban exercise di week keempat. Oke, mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjut. Nah, setelah ini kita akan diskusi 2 arah ya. Mungkin Anda ada yang masih belum jelas terkait dengan materi di week 6, terkait dengan pandas ya. Itu nanti bisa kita diskusikan. Harusnya Anda ada pertanyaan, karena di video itu memang saya tidak menjelaskan satu bagian ya. Itu kalau Anda notice, saya memang sengaja tidak menjelaskan satu bagian. Itu kalau Anda coba, nah nanti pasti kalau Anda sudah mengikuti code yang ada di slide itu, pasti nanti akan ada pertanyaan dari Anda. Oke, ini ada pertanyaan dari Yosep ya. Bagaimana jika di bagian fill in diisi dengan beberapa baris code? Oke, kita coba bagi itu ya, buka slide-nya. Mungkin ada pertanyaan terkait dengan tugasnya, nggak ada pertanyaan ya. Kalau nggak ada, saya bisa close dulu. Oke. Oke, kita masuk di pembahasan mengenai fill ya. Oh, ini Pak, maksud saya tadi. Oh, yang tugas ini maksudnya.
Iya. Oh, oke. Oke, ya sebentar saya coba buka. Soalnya saya ngisinya beberapa code gitu. Beberapa baris. Oh gitu. Oh alah ya. Ya, nggak apa-apa. Boleh. Nggak harus satu code. Boleh. Yang penting nanti outputnya sesuai dengan ini. Iya. Sama saya juga nggak ada feel. Kenapa? mau tanya tentang, saya barusan ketemu sepertinya ada soal kuis yang salah jawabannya. Oke. Ya boleh di share screen aja ya biar lebih gampang ya. Silakan share screen. Ya Seth. Nanti saya coba sampaikan. Kebetulan yang bikin soalan bukan saya saja. Nanti saya coba sampaikan. Ya. Iya, baik. Mana? Yang ini? Bentar, nomor 22. Di sini kan ada array 2 dimensi, ini saya ketik sama 1038, baris keduanya 11 ini. Kemudian diminta itu menjadi array 3 buah array seperti digambar di sebelah kanan ini. Nah, yang digambar ini adanya left, mid, sama right. Ya. Nah, kemudian di kunci jawabannya itu adanya up, mid, sama low. Saya anggap yang lebih dominan itu isi array. Oke. Ya. Nah, kemudian saya akan coba di sini split seperti jawaban saya. Itu hasilnya benar, 10-3, 11-9, 7-14, dan 5-7-11. Kemudian ini 8-10-7, 8-1. Kemudian 9-11-10. Sisanya tapi yang dianggap benar itu yang di split. Ya, oke. Ya, itu karena ada, ya ini mungkin jadi soal bonus sih, karena memang di jawabannya ini keliru variabelnya gitu kan ya. Jadi harusnya sih benar semua nanti untuk soal yang ini ya. Yang kebagian soal ini nanti jawabannya benar. Oke. Saya note dulu ya. Saya note dulu di soal nomor 22. Oke. Nomor 22 sih. Itu aja atau ada lagi? Ini sama saya. Coba Yosef, kamu bisa screen capture saja yang soal yang tadi ya, itu kamu kirimkan di grup Telegram nanti biar, soalnya kan acak ya, jadi di soal kamu nomor 22, di saya nggak mesti nomor 22. Iya Pak. Ya silakan bisa di screen capture ya, nanti saya tunggu itunya. Oke, saya juga mau tanya sedikit lagi. Untuk yang pekerjaan data science ini apakah beneran meliputi keamanan data? Ya, oke, itu juga ada pertanyaan di soal nomor itu ya. Karena memang sebetulnya keamanan data itu tidak termasuk bidang dari data science sih. Tapi nanti ini kebetulan yang soal yang split sama face split itu memang saya yang buat. Jadi kebetulan memang ada typo saya waktu itu ya. Sedangkan yang ini yang soal yang kedua yang kamu tanyakan itu memang kalau dari sisi dari analisis saya memang keamanan data tidak termasuk gitu ya. Tapi nanti saya coba diskusikan dulu dengan itu ya, dengan Pak Heru. Kebetulan itu yang bikin Pak Heru soalnya. Bisa di screen capture-kan juga ya. Ayo, baik. Oke. Terima kasih Pak. Yuk. Oke, boleh stop share. Sebentar, tombolnya. Ada lagi yang mungkin mau ditanyakan? Enggak, sudah cukup Pak. Tapi saya masih mencari tombolnya stop share. Terima kasih Pak. Yuk, sama-sama. Oke, nanti itu saya tampung dulu soalnya yang tadi yang mungkin itu tidak ada jawabannya, sama ada kemungkinan bahwa satu option itu yang tadi ya keamanan data tidak termasuk. Tapi memang ya itu kebetulan soalnya kan acak juga gitu ya. Itu kebetulan ada yang dapat soal itu, ada yang enggak gitu kan. Tapi ya nanti kita coba akan diskusikan dulu di grup pengajar nanti. Kalau sudah diupdate ya soal nilainya, kalau nilainya diupdate, nanti saya akan infokan di grup Telegram. Karena tinggal nanti kalau di WLS itu bisa di regrade ulang. Jadi nanti nilainya bisa ganti gitu ya. Nilainya pasti kan naik kan, karena ada soal bonus tadi. Oke.
Oke, kita sudah bahas mengenai kuis sama tugas ya. Jadi selanjutnya kita akan coba bahas mengenai topik materi kita di week 6 ya. Itu harusnya Anda sudah lihat semua ya itu ya. Soalnya ya. Soal videonya ya. Nah, ini apakah ada pertanyaan terkait dengan video pembelajarannya itu? Kalau ada pertanyaan kita diskusikan ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Sebelum saya akan menyampaikan satu bagian yang belum sempat saya sampaikan di video. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya coba tunjuk satu untuk sharing saja ya. Experience waktu mencoba ya atau mengikuti code yang ada di slide. Mungkin siapa ya? Alvan mungkin. Alvan gimana? Sudah follow code-nya belum? Sudah follow Sudah mencoba code-nya belum di Google Colab atau Jupyter Notebooks? Alvan ada ya, Alvan? Halo? Halo, Alvan? Oke, nggak ada respon. Oke, kita coba lanjut ke siapa ya? Oh ya, ini Alvan. Ya, gimana? Apakah ada pertanyaan? Bisa mic aja, pakai mikrofon aja, Alvan. Mikrofonnya bermasalah atau enggak? Oh, mic-nya error. Oke. Oke, nanti pertemuan selanjutnya kalau bisa nanti coba mic-nya di itu ya. Kalau error bisa di itu dulu di fixkan dulu biar kita bisa diskusi. Itu nanti akan berlaku di pertemuan kita selanjutnya. Week ke-7, week ke-8 sampai week ke-14 nanti kita akan lebih banyak diskusi. Nanti materinya akan saya sampaikan cukup dari video. Sesi live Zoom-nya mungkin 1 SKS saja. Nanti kita kuliahnya cuma 1 SKS saja. Karena 2 SKS-nya sudah masuk ke video gitu. Jadi kita nggak perlu berlama-lama kuliah sesi live-nya. Kita coba optimalkan hanya untuk diskusi saja. Oke. Kalau mic-nya error bisa mungkin pakai handphone gitu ya. Handphone join Zoom dua device nggak apa-apa. Oke, kalau dari siapa ya? Marcella ya. Mungkin ada pertanyaan atau bisa share experience kemarin sudah dicoba ya, code-nya yang ada di slide itu sudah dicoba. Halo, Marcella ada ya? Halo? Mic-nya error juga kah? Oke, Marcella mungkin bisa sharing. Oke, nggak ada juga ya, nggak ada respon juga. Atau mungkin raise hand saja yang mau itu ya, sharing experience-nya setelah mencoba code yang sudah saya jelaskan di video sama yang ada di slide ya. Saya nggak akan jelaskan 2 kali ya, karena itu akan tidak efektif ya. Jadi untuk sesi live Zoom ini saya tidak akan menjelaskan satu persatu slide yang ada di PPT-nya ya. Mungkin Muslih gimana? Sudah nyoba atau belum code-nya? Masih belum, Pak. Belum. Karena kemarin IndiHome lagi error. Oh, oke, sebentar. Saya coba lihat di views-nya ya, views-nya di YouTube saya berapa, saya bisa lihat kira-kira sudah lihat semua atau belum. Sebentar. Oke, yang view masih 38, padahal ini 2 kelas ya. Kayaknya memang masih belum lihat semua. Oke, jadi saran saya gini ya, untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya, week ke-7 ya, week ke-8 sampai week ke-14, nanti setiap sesi diskusi akan saya tunjuk 1 orang ya untuk menjelaskan mengenai materi di week yang bersangkutan itu. Jadi nanti biar Anda memiliki rasa tanggung jawab untuk melihat videonya, nanti akan saya tunjuk ya secara random untuk menjelaskan materi di week itu gitu. Biar nanti Anda bisa persiapan gitu ya. Oke, karena tadi ada yang masih belum lihat juga, mungkin yang sudah lihat siapa? Bisa raise hand mungkin yang sudah melihat videonya. Yosep sudah, Yosep. Saya sampai menit 30. Oke, ya belum semua. Oke lah. Karena masih beberapa ada yang belum melihat sampai semua ya. Nanti mungkin bisa dilihat hari ini nanti ya. Silakan Anda lihat hari ini. Selama jam perkuliahan ini Anda lihat videonya.
Dan nanti kalau ada pertanyaan bisa kita diskusikan di grup Telegram. Tapi sebelum itu saya ingin menyampaikan sedikit ya terkait dengan apa yang belum saya sampaikan di video ya. Sebentar saya coba share screen dulu. Ada satu fungsi yang ada di Pandas ini yang dia tidak bisa digunakan sebetulnya. Ini sebentar. Saya coba ini ya. Oke. Jadi kita coba masuk ke slide yang ini ya. Nah ini. Jadi indeks search ini ya. Ini sebetulnya ya intinya NumPy sama Pandas itu memiliki beberapa kemiripan dan memiliki beberapa perbedaan juga. Tapi sebetulnya fungsinya sama sebetulnya ya. Bisa digunakan untuk merepresentasikan sebuah array dengan dimensi 1 atau dimensi 2. Kalau di Pandas itu istilah yang lebih sering digunakan untuk array 1 dimensi kita sebut sebagai series ya. Kalau 2 dimensi itu data frame. Nah, kalau kita ingin melakukan data selection itu mirip seperti kalau kita melakukan slicing data ya. Kita ingin mendapatkan item-item tertentu di indeks tertentu di variabel Pandas kita. Itu kita bisa menggunakan beberapa fungsi yaitu LOC, ILOC ya, log, ilog sama IX ya. Ini merupakan fungsi yang kita gunakan ya, bukan metode sih. Ini atribut ya, atribut yang bisa kita gunakan untuk melakukan data selection ya di data frame kita, data frame atau series kita di sebuah variabel Pandas kita ya. Kita bisa menggunakan LOC, ILOC sama IX ya. Kebetulan yang saya kasih warna merah ini IX ya. Ini kalau Anda coba ya, nanti kalau sudah Anda lihat videonya, nanti Anda lihat ya, Anda coba kalau menggunakan atribut IX ini pasti nanti akan muncul error ya. Kalau Anda menggunakan Pandas versi terbaru, yang IX ini ya, itu dia sudah obsolete ya, sudah deprecated, artinya sudah tidak dikembangkan lagi ya. Atribut ini sudah nggak dipakai di Pandas ya. Jadi kalau Anda menggunakan IX ini nggak bisa nanti. Nah, karena dari referensi yang kemarin saya baca dari dokumentasinya Pandas ya, di Pandas versi terbaru dia sudah tidak support IX ya. Karena menurut developernya menggunakan ILOC ya, ilog sama log ini udah cukup, nggak perlu menggunakan IX ya. Jadi nanti kalau Anda coba ya, itu nanti akan muncul error. Nah itu di video memang nggak saya jelaskan, itu memang saya sengaja akan memberikan part-part yang menimbulkan pertanyaan di situ. Jadi kalau Anda lihat nanti, kalau nggak ada pertanyaan ya berarti Anda kurang memperhatikan dengan detail ya. Tapi kalau ada pertanyaan, nah, pasti nanti Anda sudah memperhatikan video itu dan mengikuti ya step yang saya jelaskan di video itu dengan step by stepnya Anda ikuti dengan baik ya gitu ya. Anda memang benar-benar mencoba dengan implementasinya di laptop Anda masing-masing ya, di Google Colab Anda masing-masing. Nah nanti di setiap video akan saya coba berikan satu kondisi yang itu memang menimbulkan pertanyaan ya. Tapi memang karena tadi saya tanya nggak ada pertanyaan, berarti Anda masih kurang memperhatikan dengan detail gitu ya. Nah, nanti di week ke-7 ya akan saya coba kasih sebuah itu ya, beberapa plot menit yang menimbulkan pertanyaan. Jadi nanti Anda bisa lihat nanti di video week ke-7 besok ya. Jadi seperti itu untuk ini ya, yang saya sampaikan di week ke-6 ini sebetulnya IX ini nggak bisa Anda gunakan ya, sudah nggak bisa digunakan. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Ini Pandas ini juga sering digunakan nanti kalau Anda ingin memproses data misalnya ya. Data itu dengan dimensi 2 atau dimensi 1 ya. Selain pakai NumPy, Anda juga bisa menggunakan Pandas ya. Ini biasanya kalau Pandas ini kita gunakan untuk memproses data misalnya ya, Anda punya data CSV misalnya. Anda punya data CSV, Anda ingin nanti misalnya ingin melakukan klasifikasi data yang mana datanya itu bentuknya seperti tabel gitu ya. Ada rows, ada kolom ya. Nah, biasanya nanti kalau kita menggunakan Pandas itu akan memudahkan kita misalnya ya,
Kalau di salah satu fitur di Pandas itu kita bisa melakukan data pre-processing di dataset kita. Misalnya ada data kita yang miss ya, ada yang istilahnya itu ada yang tidak ada isinya ya. Misalnya di sebuah tabel itu ada satu sel yang nilainya itu tidak ada ya, kosong, null value. Nah, itu kita bisa kita deteksi menggunakan library-nya Pandas ya. Kalau di NumPy apakah ada ya? Kalau selama ini misalnya kalau saya ingin melakukan data pre-processing ya ke sebuah dataset yang saya miliki misalnya ya, yang bentuknya itu tabel ya, biasanya akan lebih mudah kalau saya menggunakan Pandas ya. Saya bisa drop ya, satu row itu saya bisa drop ya. Jadi ada sebuah row atau sebuah data record yang itu mungkin itu adalah data noise ya. Artinya data noise itu datanya ada yang nol ya, atau mungkin datanya harusnya dia bentuknya integer ya, tapi dia bentuknya string misalnya kayak gitu ya. Karena di kolom itu misalnya ada satu kolom yang nilainya itu sebetulnya integer, misalnya kayak gaji misalnya, nilainya harusnya integer gitu kan ya. Ada satu row yang mana kolom itu nilainya misalnya string ya. Nah, kita bisa deteksi menggunakan library-nya Pandas juga. Nah, itu nanti Anda bisa lebih, kalau menurut saya akan lebih mudah atau lebih nyaman menggunakan Pandas dibandingkan NumPy ya. Nah, itu nanti Anda coba lihat di videonya. Itu di videonya saya juga sudah berikan itu ya, chapter ya. Ini Anda bisa lihat di sini. Sebentar saya coba tampilkan videonya, saya share dulu. Nah, ini Anda biar nggak bosen gitu ya kan, kalau ngelihat video 1 jam tanpa nonstop itu kan bosen. Ini saya sudah berikan chapter di sini, nanti Anda bisa langsung akses, misalnya pengen penjelasan data frame silakan diklik aja masuk ke data frame di sini ya. Dan seterusnya ini sudah saya jelaskan dalam bentuk chapter gini, nanti memudahkan Anda untuk melihat pembahasan. Kalau mungkin Anda juga nggak perlu sih melihat videonya itu dari awal sampai akhir ya. Anda bisa belajar sendiri mungkin dari mana, Anda bisa belajar dari slide-nya misalnya ya. Terus Anda ada penjelasan yang, atau mungkin informasi yang ada di slide itu masih kurang jelas misalnya ya. Nah, itu Anda bisa nanti lihat di videonya. Misalnya membahas mengenai ini ya, mengenai indeks ini ya, indeks objek ya, di videonya di slide kurang jelas ya, Anda bisa langsung pergi ke menit ini gitu ya. Oke, karena tidak semua sudah melihat ya, ada banyak yang masih belum melihat videonya. Jadi mungkin Anda perlu untuk melihat videonya terlebih dahulu ya. Kita masih punya waktu cukup panjang juga, silakan Anda lihat ya. Anda manfaatkan waktu selama kurang lebih 2 SKS ini ya untuk melihat videonya ya. Anda juga perlu untuk mengikuti ya. Anda harus mengikuti tiap tahapan yang saya jelaskan di video, atau Anda juga bisa ikuti tiap tahapan yang ada di slide ya. Setelah itu kalau ada pertanyaan atau ada hal yang kurang jelas, kita bisa diskusikan melalui grup Telegram seperti itu. Ya, ini memang saya sedikit mengubah cara pembelajarannya karena saya merasa kalau perkuliahan live ini saya menerangkan code gitu ya, itu akan membuat bosan dan juga memakan banyak waktu, karena selain Anda mendengarkan penjelasan saya ya, nggak bisa di stop kan penjelasannya, di pause nggak bisa. Anda butuh mencoba di laptop Anda masing-masing. Anda juga perlu mencoba di code-nya di Jupyter Notebook Anda masing-masing ya, atau Google Colab Anda masing-masing. Nah, itu akan lebih efektif jika saya jelaskan melalui video, Anda coba gitu kan ya. Nanti sesi live Zoom itu kita tinggal diskusi saja. Nah, ya, agar men-encourage ya Anda semua untuk melihat videonya. Jadi nanti tiap pertemuan itu akan saya berikan pertanyaan gitu ya. Akan saya uji ya secara random. Bisa jadi nanti saya ujinya random ya. Saya nggak melihat saya nggak akan melihat kalau misalnya Yosep sudah saya suruh untuk jelaskan di week 6, week 7 ada kemungkinan Yosep saya tunjuk lagi seperti itu. Jadi nggak ada giliran gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu sih untuk perkuliahan kita selama kurang lebih 8 pertemuan ke depan ya, karena kita masih sisa ada 8 pertemuan. Jadi saya akan mengubah caranya seperti itu. Ya, oke. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Ya, ini nggak saya akhiri sih, nanti kita bisa diskusi
setelah ini ya lewat grup Telegram. Ya silakan, ada yang mau ditanyakan? Indeksnya dari Pandas ini bisa campur nggak ya? Bisa. Misalkan Ya. integer kemudian string. Bisa. Ya itu Bisa. silakan dicoba ya. Dicoba dulu kalau udah dicoba kan tahu nanti bisa atau tidak gitu ya. Nah, kalau di penjelasan video saya jelaskan enggak ya mengenai itu. Kayaknya indeksnya kalau bedanya kalau di mana di istilahnya gini, kalau di Pandas itu indeksnya itu eksplisit ya. Eksplisit, kalau di NumPy implisit. Iya, Pak. Kalau di Pandas eksplisit artinya apa? Indeks itu tidak harus menggunakan data integer. Kalau di NumPy kan pasti indeksnya 0 sampai N gitu kan ya, tergantung kita punya berapa item di dalamnya. Kalau di Pandas, kita indeks itu tidak harus menggunakan angka, bisa menggunakan implisit ya, menggunakan angka atau menggunakan string itu juga bisa. Kalau campur seperti yang katanya Yosef itu ya pasti itu akan merefer ke eksplisit gitu ya. Tapi nggak apa-apa, dicoba saja Yosef. Misalnya indeksnya itu ada yang integer, ada yang string. Nanti kamu coba, nah bisa atau enggak? Nah, nanti bisa diceritakan. Ya. Saya belum nyoba juga sih sebetulnya. Nanti bisa dicoba. Tapi intinya teorinya kalau kita menggunakan Pandas ya, indeksnya itu lebih fleksibel dibandingkan NumPy. Jadi kalau di NumPy indeksnya 0 sampai sekian gitu kan ya, atau di Python list ya, di tuple ya, di dictionary ya. Di dictionary mungkin bisa eksplisit. Mungkin bisa kita sebut bahwa Pandas itu lebih mirip ke dictionary ya. Karena dia punya keys sama punya values ya. Ingat ya, kalau di dictionary itu ada yang namanya keys sama values. Nah, kalau di Pandas itu sebetulnya indeks itu semacam kayak bisa kita sebut sebagai keys gitu ya. Nah, indeks itu nanti dia merefer atau merepresentasikan nilai sebuah item. Itemnya itu ya kita sebut sebagai value-nya dari keys itu. Nah, jadi seperti itu. Misalnya saya mau bikin indeks apa namanya? Kucing, anjing, terus kuda gitu ya. Kucing, anjing, kuda, semut, gajah gitu kan. Itu saya bisa kasih indeks seperti itu. Itu kan semacam kayak keys-nya dictionary kan ya. Dictionary bisa kita punya keys di dalamnya. Nah, kalau di NumPy Anda membuat indeks itu pakai apa? Secara eksplisit pasti error, nanti nggak bisa. Dia secara implisit. Jadi implisit itu tidak merefer ke arti dari item yang dimiliki dari indeks itu. Misalnya indeks ke 0 ya merefer ke angka sekian, indeks 1 sekian kan ya. Nah, kalau kita menggunakan Pandas bisa eksplisit. Itu sudah saya jelaskan di video itu, silakan Anda lihat. Oke, gitu sih. Nanti bisa dicoba ya, Sep ya. Saya juga belum nyoba. Kalau sudah dicoba, silakan. Sudah dicoba? Belum. Ya, nanti coba ya. Saya belum nyoba untuk ubah-ubah sih. Ya, yang dicoba. Ya, kalau bisa memang diubah-ubah biar nggak harus follow, nggak harus mengikuti semua code sama persis ya. Harusnya kan Anda juga harus bereksperience gitu ya. Baik, Pak. Oke, yang lain mungkin ada pertanyaan lagi? Permisi Pak, saya izin bertanya. Silakan. Jadi setelah UTS itu saya dapat info kalau kemungkinan besar kelasnya itu bakal diadakan secara offline gitu. Nah, kalau misal secara offline, metode pengajarannya bakal tetap seperti ini Kak. Jadi Bapak nanti ngasih video dulu habis itu. Oke. Oh, Sama, kalau nanti offline pun ya, nanti akan saya sediakan video terlebih dahulu, nanti Anda lihat ya. Nanti waktu kita sesi live ya secara offline, nanti kita juga diskusi lebih enak gitu kan, nanti kita nggak berlama-lama di kelas ya untuk penyampaian materi. Jadi penyampaian materinya tetap saya menggunakan video gitu ya. Nanti waktu sesi live, baik itu online maupun offline, tetap sama, kita diskusi saja. Mungkin Pak maksimal 1 SKS gitu ya. 1 SKS sudah cukup gitu ya untuk diskusi, karena sebetulnya kan kita punya 3 SKS. 1 SKS itu untuk video gitu kan ya. Video mungkin kurang lebih 1 jam ya. 1 jam sampai 1,5 jam. Kalau Anda lihat video nanti yang akan saya post itu nggak sampai 2 jam ya. Mungkin maksimal 1,5 jam. Anggap saja itu 1 SKS. 1 SKS-nya lagi untuk diskusi. Kita diskusi ini nanti kurang lebih ya sekitar 1 jam. Setelah itu yang terakhir 1 jam, 1 SKS itu Anda untuk experience ya. Jadi experience Anda coba di laptop Anda coba di Jupyter Notebooks ya. Nanti itu mungkin juga membutuhkan kurang lebih 1 jam gitu kan ya. Jadi ya pasti SKS gitu kan. Daripada kalau penjelasannya
waktu di kelas saya jelaskan gitu kan ya, terus itu juga memakan waktu. Kadang kalau penjelasan tidak lewat video, kadang bisa lebih lama gitu loh. Itu saya merasa seperti itu. Jadi kurang lebih masih sama seperti itu, Roni ya. Oke, baik. Terima kasih untuk informasinya, Pak. Oke. Ada lagi mungkin sebelum kita akhiri? Oke, kalau tidak ada, silakan Anda lihat videonya ya. Kita sudah berjalan 1 SKS ini, kita sudah diskusi ya, karena Anda belum mencoba ya, silakan Anda lihat videonya, Anda coba ya. Setelah itu kalau ada pertanyaan ya, selama masih ya ini kita sampai 15.45, nanti kalau ada pertanyaan di grup Telegram, saya akan respon secepat mungkin. Tapi kalau di atas 15.45 mungkin saya sedikit slow respon mungkin untuk menjawabnya ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira untuk perkuliahan kita hari ini terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Saya end meeting ya.